Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam wa ja'ala as-sabra nisfal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajhah. Wa qala aidan yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul aliyul azim. Sinin teman-teman lagiku nania siding sila surah salaku makoto para memang andri-andriku, anak-anakku sekalian, hadirin keluarga besar UPT SMA Negeri 7 Wajo yang insya Allah yang keimanan pada Indonesia Allah Ta'ala. Sinina papujina pun naimanan ritu Allah Ta'ala puang ia pancajani ia linoe onrong akamalakeng nania onrong atunduk-tunduk nani ini ditahu papole amalak decen alenam totu runtu pamalak decenna nani ini ditahu pegau-pegau menjae alenam totu runtu pacalan nama japunna fangallahu ta'ala natan engkai magga bawang lorisik dia atan man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Maka to propema natadalupai masalawat na ya mapasalama lalu sesali malabina nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ia pura pesui umatna poli dipetakapat na kabirik jahiliyai nalau ritajang cari laki-laki na agama asal lengannya. Nabi yang telah menggulung tikar kekafiran kemudian membentangkan permadani keislaman seperti yang kita rasakan pada saat ini. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita senantiasa dan tak henti-hentinya berupaya meningkatkan, memperbaharui, mengupdate, bahkan mengupgrade takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian bahwa kita mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena takwa dalam artian bahwa kita itu senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Apakah itu dengan cara berdoa, kita memohon pertolongan, memohon petunjuk dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketenteraman dan ketenangan dalam kehidupan kita. Termasuk anak-anakku sekalian, bagaimana kita mudah untuk menuntut ilmu dan mendapatkan keberkahan di dalamnya.
Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam perjalanan kehidupan kita pasti pernah merasakan yang namanya senang maupun susah. Ada yang sedih, ada juga yang gembira. Jadi setiap hal yang terjadi pada diri kita itu maupun lingkungan kita pasti tidak terlepas dari dua kriteria. Yang pertama adalah hal itu sesuai dengan keinginan kita, dan yang kedua hal itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi masing-masing dari perkara yang sesuai atau tidak sesuai, atau yang kita tidak inginkan atau kita tidak harapkan, itu butuh kesabaran dalam menghadapinya. Jadi sabar merupakan budi pekerti luhur yang disebut lebih dari 90 kali dalam kitab suci Al-Quran. Jadi sabar itu merupakan setengah dari iman. Setengah berikutnya itu adalah syukur. Jadi kita sepakat semua bahwa sabar itu merupakan kewajiban tak terkecuali bagi kita semua sebagai penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu bukan hanya anak sekolah, akan tetapi kita semua sebagai pendidik dan orang tua. Jadi menuntut ilmu itu adalah kewajiban setiap manusia, karena ilmu adalah jalan untuk mengetahui Tuhannya. Tanpa ilmu, hadirin sekalian, manusia tidak ada bedanya dengan binatang. Bahkan ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ayat yang berkenaan dengan perintah menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Alaq ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi dalam menuntut ilmu ada kaidah, ada pula ketentuannya yang harus diperhatikan oleh setiap abdi ilmu. Terlebih ilmu syariat agama. Jadi bagi para penuntut ilmu tentunya tak asing dengan salah satu syair Imam Syafi'i yang berisi petuah bagi para penuntut ilmu. Imam Syafi'i mengatakan, saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Akan aku beritahukan perinciannya dengan jelas, kata Imam Syafi'i. Yang pertama, kata beliau, adalah kecerdasan. Yang kedua adalah ketamakan dalam ilmu. Yang ketiga adalah kesungguhan atau keikhlasan. Yang keempat adalah mempunyai harta benda. Yang kelima adalah menghormati guru. Dan yang keenam adalah ditempuh dalam waktu yang panjang. Sepertinya generasi akhir ini banyak yang melalaikan pesan Imam Syafi'i yang terakhir. Banyak para pencari ilmu itu tidak bersabar selama proses menuntut ilmu, terlebih dalam mendalami ilmu agama. Jadi semangat mereka yang membara mengalahkan kesabaran mereka untuk duduk di majelis ilmu. Mereka lalai atau memang belum tahu bahwa ilmu berbeda dengan maklumat, berbeda dengan informasi biasa. Jadi ilmu adalah kaidah-kaidah yang tersusun secara sistematis. Ilmu itu tidaklah sama kalau kita membaca koran 5 menit, membaca WhatsApp dan sebagainya, itu sama sekali tidak sama. Jadi menuntut ilmu harus memperhatikan metode, mana yang harus dipelajari bagi pemula, mana yang harus dipelajari bagi lanjutan, dan semua itu membutuhkan kesabaran yang tinggi. Hadirin sekalian, jadi betapa banyak gangguan yang harus dihadapi oleh seseorang yang berusaha menuntut ilmu. Dia itu harus bersabar untuk menahan rasa lapar, bersabar karena kekurangan harta, bersabar karena jauh dari keluarga atau kampungnya. Jadi kita harus bersabar dalam upaya supaya menimba ilmu dengan cara menghadiri pengajian-pengajian, hadir di sekolah, hadir di berbagai majelis ilmu, dan memperhatikan penjelasan serta mengulang-ulang pelajaran dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajh. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya.
Yahya bin Abi Katsir dalam menafsirkan ayat tersebut mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah majelis ilmu. Beliau itu menyampaikan bahwa ilmu itu tidak akan didapatkan dengan banyak mengistirahatkan badan. Ilmu tidak akan didapatkan dengan mudah kalau terlalu banyak tidur atau terlalu banyak makan. Banyak kisah para ulama yang menggambarkan kesabarannya dalam menuntut ilmu. Di antaranya adalah Al-Murzani pernah berkata, "Aku telah membaca kitab Ar-Risalah milik Asy-Syafi'i sejak 50 tahun lalu. Dan setiap kali aku baca, aku menemukan faedah yang tidak ditemukan sebelumnya." Lihatlah hadirin sekalian, Al-Muzani adalah seorang ahli fikih yang rela mengulang-ulang membaca satu kitab. Imam Sa'duddin Al-Tauzani seringkali menangis karena susah memahami penjelasan gurunya. Namun, ia terus bersabar hingga ia benar-benar memahaminya. Jadi kita perhatikan tingkat kesabaran para ulama. Jika kita menengok generasi hari ini, mereka banyak yang tidak sabar duduk berlama-lama di majelis ilmu. Pemandangan yang memilukan, di mana mereka belum memiliki kapabilitas suatu keilmuan, namun sudah berani menisbatkan gelar alim kepada dirinya dan menyampaikan ilmu yang bukan kapasitasnya. Jadi ibarat seorang dokter spesialis penyakit ringan mengobati atau menangani pasien penyakit jantung. Terlebih ini terjadi dalam diskursus ilmu agama. Itulah kenapa mempelajari ilmu agama itu meniscayakan kesabaran. Seorang yang ingin mempelajari tafsir Al-Quran harus bersabar mempelajari kaidah bahasa Arab, nahwu dan sarafnya, balaganya, mantiknya, dan asbabun nuzulnya dan lain-lain. Jadi tanpa itu semua mustahil. Jadi teringat petua Syekh Yusri Rusdi mengatakan, ilmu setengah makan itu lebih berbahaya daripada ketidaktahuan sama sekali. Jadi bersabarlah dalam menuntut ilmu. Kita nikmatilah prosesnya. Nikmatilah bermain-main di tepi pantai, maka tanpa kamu sadari, kamu sedang berada dalam samudera yang sangat indah. Jadi Allah itu akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu, belajarlah untuk tenang dan sabar. Dan ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan, kata Imam Ghazali. Jadi menuntut ilmu itu anak-anakku sekalian bukan karena meluangkan waktu, akan tetapi menuntut ilmu itu bukan karena menunggu luangnya waktu atau waktu luang, akan tetapi menuntut ilmu itu harus dengan meluangkan waktu tersendiri untuk bisa mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahillazi amarna bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimain mutalazimin ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tahirin al-mukramin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi bi qudsi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun. Wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون